Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Rumah tersangka pembunuh satu keluarga di Babulu Laut Penajam Pasir Utara dirobohkan. Sebuah minibus di Tarakan, Kalimantan Utara menabrak sepeda motor. Kecelakaan ini menyebabkan satu tewas dan satu kritis. Memasuki hari tenang, sejumlah alat peraga kampanye pemilu 2024 masih bertebaran di beberapa titik. Saya dan keluarga saya bersedia jika di rumah ini, di rumah kami di RT 18 Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu dirobohkan untuk mengurangi rasa trauma di masyarakat. Itulah pernyataan dari keluarga pelaku pembunuhan sekeluarga di Babulu Laut Penajam Pasir Utara Sabtu siang. Dalam video yang dibagikan @info_penajam dan disebar di media sosial itu, keluarga pelaku bersedia rumahnya dirobohkan. Mereka menyebut perobohan ini untuk mengurangi trauma pasca pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan salah satu anggota keluarganya. Tercatat 3 bangunan yang dirobohkan, terdiri dari rumah orang tua pelaku, saudaranya, dan bengkel. Camat Babulu menyebut langkah ini pun untuk menghilangkan dendam. Selanjutnya keluarga pelaku akan pindah tempat tinggal. Intinya biar tidak ada trauma biar juga meredam dendam segala macam. Intinya permintaan daripada korban untuk menghancurkan, merobohkan ini semua. Dan alhamdulillah atas permintaan sendiri keluarga dari pelaku ini membuatkan pernyataan bahwasanya dia bersedia tidak bertempat tinggal di sini lagi dan juga tidak ibaratnya membuat pernyataan silakan dirobohkan. Kalau itu memang permintaan dari keluarga korban dan juga dari warga sekitar RT 18 Desa Babulu Laut ini. Sebelumnya, sejumlah polisi disiagakan di lokasi kejadian guna mengantisipasi kejadian tidak terduga. Sejauh ini polisi sudah memintai keterangan 5 saksi dan masih akan terus mengembangkannya. Mereka pun akan melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka. Pasti ada mengembang untuk saksi-saksi yang lainnya. Sejauh ini sudah berapa saksi? Sejauh ini sudah 5 saksi yang sudah diperiksa. Untuk tes kejiwaan, Pak? Kami rencana akan sudah terjadwal ya, itu di hari Senin dan di hari Selasa. Pekan depan? Minggu depan. Utara Kalimantan Timur yang terjadi pada hari ini. Dalam keterangannya, Kapolres Penajam Pasir Utara menyebut peristiwa memilukan yang memakan 5 korban jiwa, mulai dari bapak, ibu, dan 3 anaknya itu terjadi Selasa dini hari 6 Februari 2024. Pelaku berinisial JN, 16 tahun ditangkap beberapa saat kemudian. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Kapal cepat pengangkut 26 penumpang ini terbalik di perairan Kakaban, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Sabtu siang. Musibah yang diduga disebabkan hantaman gelombang tinggi itu menyebabkan 2 penumpangnya tewas. Koordinator Unit Siaga SAR Berau menyatakan, seluruh penumpang di kapal cepat tersebut berasal dari Tarakan, Kalimantan Utara. Tujuan mereka adalah Pulau Kakaban, Maratua.
Di tengah perjalanan, kapal mereka dihantam ombak tinggi dan terbalik. Didapatkan untuk manifest penumpangnya ini ada 26 orang, termasuk dari motoris, ABK, guide, dan fotografer sama agen travel. Jadi total semuanya ada 26 orang, untuk 2 meninggal. Wisatawan dari asal dari Tarakan, dia dari Derawan menuju ke Muara Tua. Nah, terjadilah kecelakaan tadi, kecelakaan tunggal. Faktor apa Pak? Faktor gelombang atau ada hal-hal lain Pak? Informasi yang kami dapatkan di lapangan itu karena gelombang. Karena gelombang, oke. Saat ini para korban sudah dievakuasi di Pulau Maratua. Penanganan perkara ini ditangani polisi setempat. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Anggota unit siaga SAR Samarinda Sabtu sore dipersiapkan untuk menggelar operasi pencarian dan pertolongan di Sungai Kapih, Sambutan, Samarinda. Ini dilakukan setelah mereka menerima informasi seorang bocah laki-laki bernama Akbar usia 11 tahun tenggelam di Sungai Mahakam. Koordinator Siaga SAR Samarinda, Ricky Effendi menyebut, awalnya korban bersama beberapa rekannya berenang di Sungai Mahakam. Secara tiba-tiba korban tenggelam. Kondisi tersebut diketahui warga setelah rekan-rekan korban meminta pertolongan. Korban bernama Akbar, usia 10 tahun, laki-laki. Untuk tindak awal pada di hari pertama ini unsur SAR gabungan melakukan penyisiran awal hingga pukul 18.00 hingga operasi dihentikan sementara terkait SOP pelaksanaan operasi SAR. Tidak ada melakukan pencarian di malam hari terkait keselamatan tim. Dan untuk malam hari tim SAR gabungan yang berada di posko melakukan monitoring di LKP untuk menginformasikan juga kepada warga sekitar dan broadcast ke kapal-kapal yang berada di Sungai Mahakam jika menemukan atau melihat korban pada malam hari. Hingga malam pencarian masih dilakukan dan korban belum ditemukan. Pencarian akan terus dilakukan hingga beberapa hari ke depan. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.